Positive Voice. Insya Allah niatkan yang terbaik ya sahabat ya. Apapun yang kita kerjakan semua niat karena Allah SWT. Dan saya dapat kalimat bagus kemarin dari teman saya Dik Doang. Pernah dengar ya kata Dik Doang? Teman saya ini sekarang alhamdulillah hijrahnya luar biasa. Dan satu hal yang saya dapat kemarin dari beliau adalah apapun yang kita kerjakan tetap hadirkan Allah di sana. Apapun yang kita kerjakan, tetap hadirkan Allah di sana. Apapun profesi Anda. Kalau Dik Doang kemarin dia tuh senang banget kumpulkan barang-barang rongsok untuk dihias di tempatnya, di kandang jurang, ya. Anda pernah dengar kan nama tersebut mungkin? Kumpulan teman-teman semua sekolah alam dan sebagainya itu memanfaatkan barang-barang bekas. Barang-barang yang sudah tidak terpakai diolah kembali oleh Dik Doang, dan setiap dia mengolah barang bekas itu dia niatkan ada Allah di sana. Karena pada saat dia dapat barang bekas dia juga nggak tahu harus diapain. Nah, ini soal luar biasa nih, jadi pelajaran buat saya juga. Jadi apapun kita kerjakan kalau kita niatkan karena Allah, nanti Allah akan kasih sesuatu yang terbaik yang akan kita kerjakan. Jadi gambarannya gini sahabat, ada banyak sekali barang-barang bekas di depan beliau gitu ya. Dia nggak tahu mau dijadikan apa. Tapi pada saat dia mulai bismillah dengan nama Allah, saya kerjakan ini untuk ibadah dan sebagainya. Kemudian dia mulai mengambil barang-barang itu dan tanpa apa ya, inilah karya seni. Tiba-tiba tangannya beliau itu langsung membentuk ini terbentuklah sebuah karya seni. Nah, sama dengan kehidupan ini sahabat, jadi artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, Bu Murni sekarang memasak gitu ya, niatkan karena Allah. Kemudian Pak Masud menjahit, niatkan karena Allah. Saya siaran pagi-pagi ini, niatkan karena Allah. Artinya yang kita lakukan ini ada kebaikan yang kita ciptakan untuk orang lain, yang kita buat untuk orang lain. Semua izin Allah ya. Tapi sekali lagi kita niatkan dalam hati kita bahwa apa yang kita kerjakan semuanya karena Allah. Karena Allah, karena Allah, karena Allah, bukan karena yang lain. Nanti akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau pagi-pagi kita niatkan saya pengen cari duit yang banyak, ya udah, di benak kita hanya cari duit aja, nggak ada Allahnya di situ gitu ya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, nanti Allah akan mudahkan caranya, Allah akan bimbing kita, Allah akan jaga kita, Allah akan pokoknya semua karena Allah gitu, insya Allah ya. Baik, terima kasih nih rekan saya Dik Doang. Kemarin saya baca suatu statement yang luar biasa yang saya pikir ini bagus sekali untuk kita jadikan pegangan dalam kehidupan ini, insya Allah ya. Terima kasih. Dan satu hal sahabat, yuk kita buat bahagia diri kita. Saya kemarin selalu bilang bahagia. Jangan lupa bahagia hari ini. Tapi ada aja orang yang bilang, wah bahagia itu susah, nggak gampang. Iya, bahagia itu memang susah, nggak gampang. Tapi kembali ke diri kita. Kalau diri kita niat bahagia, maka insya Allah akan bahagia. Tapi kalau diri kita niatnya itu menyusahkan, dalam arti susah bahagia, pasti Anda akan susah juga bahagia. Jadi sekali lagi yuk sahabat, semua niat bahagia itu niatnya di hati, adanya di hati. Supaya hati kita bersih, maka banyaklah berzikir dan mengingat Allah SWT. Tuh kan Allah lagi, Allah terus gitu ya. Sehingga kalau kita ingat Allah, hati kita akan bersih, hati kita akan tenang, maka kebahagiaan insya Allah akan muncul gitu ya. Mudah-mudahan pagi ini kita diberikan hati-hati yang bersih, hati-hati yang luar biasa. Ingat selalu kepada Allah. Betul, bahagia harus Kang? Harus. Bahagia insya Allah gampang-gampang ya, tergantung dari hati dan pikiran kita. Setuju Bu Badria? Ya, baru saya ngomong Bu Badria nulis. Ya, artinya betul. Jadi kembali ke hati dan pikiran kita. Enggak susah bahagia. Yang membuat harta bahagia salah, karena harta akan habis. Berapa banyak orang yang banyak harta juga pusing mikirin hartanya jangan sampai diambil orang gitu ya. Bahagia karena punya kendaraan, enggak juga. Saat kendaraannya mogok juga pusing juga. Ya kan? Jadi bahagia kembali letaknya di hati. Insya Allah kalau hati kitanya tenang, hati kitanya bersih, nggak pikir yang macam-macam, nggak pikir negatif gitu ya. Nah, kita akan menjadi bahagia. Insya Allah. Dan kalau sekarang Anda tidak bahagia karena teman Anda, ada gak? Ada. Anda tidak bahagia karena teman Anda. Teman Anda ini selalu bikin masalah terus. Tapi itu tadi, kalau hati kita bersih, gak masalah. Teman Anda mau seperti apapun, gak masalah gitu ya. Teman Anda mau menjengkelkan apapun, gak masalah. Karena mereka mungkin tidak tahu siapa kita, sehingga mereka membuat jengkel hati kita. Itu bisa terjadi gitu ya. Karena mereka gak ngerti bagaimana menghadapi situasi, akhirnya mereka membuat kita jengkel dan kita ikutan jengkel. Jangan. Nah, berarti hati kita masih kotor. Tenang saja. Mungkin dia belum tahu caranya untuk menghadapi kehidupan ini, sehingga dengan cara membuat kita jadi sebal gitu ya. Ini ada beberapa sedikit nih cara buat kita yang kebetulan Anda punya teman yang benar-benar bikin Anda tidak suka. Ya, satu yang paling penting adalah Anda jangan memasakkan diri. Jangan memasakkan diri bahwa Anda itu tidak harus menyukai semua orang yang Anda temui.
Jadi kalau kita memaksakan diri untuk menyukai semua orang itu sulit, karena terkadang ada orang yang memang tidak bisa membuat hati kita senang, membuat mereka itu bikin kita sebel terus. Nah, untuk bisa menghadapi orang-orang seperti ini, Anda juga harus pahami bahwa tidak semua orang tidak semua orang harus kita sukai semuanya. Ada saatnya memang kita harus menghindari orang-orang yang memang menyebalkan. Tapi kita jangan benci, nggak boleh benci. Karena kalau kita benci mereka, nanti sama saja. Artinya di saat kita menghadapi orang-orang seperti itu, cara terbaik adalah Anda pelajari. Kenapa sih orang seperti ini? Kenapa sih dia seperti itu? Dan Anda pelajari juga, kenapa saya tidak suka dengan dia? Kenapa saya membenci dia? Kalau kita sudah tahu, oh ternyata saya benci dia dari sisi ini. Nah, sisi itulah yang harus Anda jadikan bahwa saya harus bisa berdamai dengan sisi itu. Paham ya? Contoh gini, Anda punya teman yang tidak Anda suka karena dia suka bergosip pada orang lain, gitu ya. Kemudian setelah Anda tahu, oh ternyata dia suka gosip dan sebagainya, maka bukan berarti Anda harus, kamu jangan gosip, nggak bisa juga seperti itu. Anda kurangi untuk juga ikut bergosip, kemudian Anda perlahan-lahan meninggalkan kalau dia sedang bergosip dan sebagainya. Sehingga ini satu cara Anda bisa nyaman dengan orang-orang seperti itu. Paham ya? Jadi artinya dalam kehidupan ini ada saja menyebalkan diri kita, tapi kalau kita tahu sumbernya, masalahnya kita sebel dengan dia, nah itu saja yang kita jadikan pegangan buat kita untuk kita pahami, oh dia seperti ini, sehingga kita nggak semakin terpuruk untuk membenci dia. Dan satu hal, kalimat kemarin juga dari teman saya, bahwa kalau kita tidak suka dengan seseorang, jangan tidak suka orangnya, tapi perilakunya saja yang tidak suka, gitu ya. Perilakunya saja yang kita tidak suka, dan mudah-mudahan kita bisa merubah perilakunya. Tapi orangnya jangan, orangnya tetap kita suka, karena suatu saat mereka juga punya kebaikan-kebaikan. Mungkin satu sisi buruk itu yang tidak kita suka, ya. Satu hal lagi sih Bang, satu hal yang luar biasa membuat kita jangan sampai tidak bahagia, itu adalah karena gaya hidup. Wah ini Bu Badria ya, gaya hidup. Betul, gaya hidup, gengsi, tuntutan berlebihan terhadap diri sendiri, ini jadi penghalang bahagia. Iya, semakin, kan pernah belajar fisika ya, semakin banyak gaya, tekanan semakin banyak gitu ya. Karena tekanan makin banyak, ya udah, Anda semakin banyak gaya, tekanannya, keinginan makin banyak, semakin tinggi, maka Anda nggak akan bahagia. Karena kepikiran terus pengen bahagia, susah ya. Jadi jangan banyak gaya deh, jalani aja apa adanya ya. Oke, terima kasih semuanya. Positive Voice.